Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kemarin pagi sampai ayat 67 surah ke-28 surah Al-Qasas. Kita lanjutkan surah Al-Qasas, masih pada surah Al-Qasas mulai ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illa hu. Wa huwallahu la ilaha illa hu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, kita pahami dulu dari ayat 68. Barok buka dan Tuhanmu yang luku menciptakan mayasa uwayata, apa yang dia kendaki dan apa yang dia pilih. Ini maha kuasa Allah, maha merdekanya Allah, tidak terpengaruh oleh siapapun dan kapanpun. Maka lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mereka makhluk, semuanya mengikuti takdir Allah, semuanya mengikuti ketentuan Allah. Jadi misalnya makhluk hidup yang berbagai macam jenisnya, misalnya kita manusia, itu dilahirkan kapan, di mana, itu dari rahim seorang ibu siapa, dari apa itu bapaknya siapa, itu tidak ada pilihan, itu terserah pada Allah, kita tinggal menerima. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, dan Allah yang maha tinggi dari apa yang dipersekutukannya. Jadi tidak ada satu pun yang bisa menjadi sekutu Allah. Itu bahkan kalau orang Arab yang rasa bahasa Arabnya sangat bagus, rasa balaghah, tuturnya, sastranya, syairnya itu sangat tinggi, sangat indah. Misalnya itu
putusan orang-orang kafir, orang musyrik. Ketika terjadi perang Badar, itu orang-orang kafir musyrik sama ditawan karena pemenangnya nggak bisa ditawan. Kemudian mereka mengutus untuk menemui Rasulullah, mau berdebat, mau diskusi. Tapi pas datang di Madinah, itu umat Islam pas sholat maghrib, Rasulullah yang imam. Nah, tadi perwakilan dari orang musyrik, orang kafir tadi itu mendengar bacaan Rasulullah ketika sholat maghrib, membacanya keras. Misalnya baca ayat yang maknanya itu, sebab itu kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tanya pada mereka, mereka punya andil apa dalam penciptaan alam semesta ini? Adakah mereka punya andil? Apa mereka ikut menciptakan? Kalau ikut menciptakan yang mana, yang bagian mana, bagian apa? Kalau model sekarang, seandainya buat bangunan, dia urutnya apa? Apa semen, apa besi, atau pasir, atau apa? Ya. Itu terkagum-kagum ya. Sampai demikian indahnya. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat maghrib, ya mereka menurut Rasulullah justru kemudian menyatakan keislaman dengan mengatakan kalimat syahadat. Itu kekuatan Al-Quran sebagai mukjizat. Memang kalau bagi orang yang setiap harinya bahasa yang digunakan bahasa Arab, seperti orang-orang Arab, ketika Al-Quran diwahyukan, itu mudah memahami Al-Quran. Rasa bahasa Al-Quran itu betul-betul indahnya luar biasa. Nah, kita karena bahasa kita, bahasa harian kita, bahasa ibu, bahasa nasional kita bukan bahasa Arab, ya memang perlu waktu untuk memahami Al-Quran. Tidak bisa serta-merta muncul rasa keindahan bahasa Arab. Tapi kalau terus-menerus secara istiqomah, nanti lama-lama akan muncul bahasa Arab, indahnya bahasa Arab, betapa tinggi sastranya bahasa Arab. Gitu. Dan kalau bukan yang lalu masukin nusuduruhum wa ma yu'minun, dan Tuhan mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada, maksudnya yang ada di hati manusia, dan apa yang mereka nyatakan. Jadi kalau Allah itu yang kuasa menciptakan, Allah yang maha mengetahui apa yang diciptakan. Kalau sekarang misalnya ada pabrik otomotif, lalu bikin mobil, ada yang merek Toyota, ada yang Suzuki, ada Honda, terus macam-macam. Itu kondisi mobilnya yang tahu persis, yang membuat buku pedomannya, yang membuat manualnya, yang membuat ini mobil ini unsurnya apa saja, kekuatannya berapa lama harus diganti, tingkat pausnya berapa, penggunaan berapa kilometer, yang tahu pabriknya. Maka dibuat yang namanya buku pedoman. Nanti kalau waktunya itu servis, nggak diserviskan, ya rusak. Nah, misalnya BBM-nya itu pakai pertama, karena harga pertama naik terus, udah diisi pakai minyak panas saja, rusak enggak? Rusak. Ini Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengetahui manusia. Maka Allah menurunkan, mewahyukan pedoman untuk hidup. Itu namanya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, gimana kalau orang hidup nggak menggunakan Quran? Nah, kalau menurut Al-Quran namanya kesenangan, kebahagiaan, itu baru bisa tercapai kalau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Sekarang orang membuat cara untuk bahagia sendiri-sendiri, cara untuk sejahtera sendiri-sendiri. Misalnya mengira, ya mengikuti paham materialis. Pokoknya siapa yang mengumpulkan harta paling banyak
itu yang paling bahagia, yang paling sejahtera. Ternyata tidak. Banyak yang orang mengumpulkan harta malah jadi pusing. Dulu kalau nggak punya harta banyak, semuanya kecukupan, bisa tenang. Begitu semakin banyak, malah nggak bisa tenang. Dan kenapa? Khawatir nanti yang di sana kalau dicuri gimana? Yang di sana kalau diambil orang gimana? Khawatir terus. Maka banyak orang yang kaya tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Banyak yang kemudian nggak bisa mencapai kesenangan, larinya ke narkoba. Ada yang larinya ke pergaulan bebas. Ada yang larinya minum overdosis. Iya kan? Itu cara-cara untuk mencapai kebahagiaan membuat sendiri-sendiri. Tidak pernah bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Maka di sini ini Allah yang Maha Mengetahui. Allah yang mengerti. Jadi kalau kolak nabi sana wanak lamu matuwas bisu di nafsu wanamu akrobu ilaihi kabil wali. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengetahui manusia, Allah yang lebih dekat daripada urat leher manusia, Allah yang memastikan kalau mengikuti ketentuan Allah begini nanti akan bisa mencapai bahagia. Tapi secara sendiri nggak pernah bisa mencapai. Nah ini terkait dengan inti dari tugas kerasulan kenabian, mengandalkan Allah, mengandalkan diri semata-mata pada Allah. Wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak atau yang disembah selain Allah. Saudara sama sekali tidak bisa dijadikan ilah Tuhan. Lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Bagi Allah semata segala puji, baik di awal maupun di akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ula itu bisa ketika di dunia, kalau akhir besok di akhirat. Maka Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya, dan akhirat itu lebih baik daripada yang awal. Dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Ini menurut firman Allah. Ya, tapi kalau orang yang tidak memahami firman Allah, dikira hidup itu hanya dunia ini saja. Maka ketika sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, anak cucunya pergi jauh semua, sebenarnya nggak punya harapan. Tapi kalau orang betul-betul mengesahkan Allah, iman terhadap kehidupan akhirat, hidup yang sebenarnya adalah besok di akhirat, itu tidak pernah kesepian, selalu optimis dimanapun dan kapanpun. Kalau orang tidak yakin ada hidup akhirat, itu takut setelah mati, nanti kalau mati. Tapi kalau orang betul-betul yakin, dia iman amal solehnya itu betul, justru datangnya ajal itu yang dinanti-nantikan. Begitu ajal datang, berarti hidup yang sebenarnya baru dimulai. Jadi ada harapan, ada optimis, selalu punya inspirasi, selalu punya motivasi. Jadi kira-kira yang namanya penyakit malas, bosan, itu sudah nggak terasa tempat di hati dia. Kenapa? Kalah dengan optimismenya, kalah dengan harapan akan kebahagiaan itu besok di alam akhirat. Nah, coba yang tidak betul-betul yakin itu, ya tidak begitu optimis, tidak begitu semangat, tidak begitu spirit. Ya kan, kalau ada debat calon presiden sudah berhenti ngaji. Ada hujan sedikit, khawatir kalau basah. Padahal kalau tidak ada hujan, bingung semua kan? Nah ini yang menjadikan
apa? Tidak istiqomah. Nah, apa itu? Seakan-akan apa? Itu urusan dunia itu segala-galanya, sampai melupakan yang menyangka besok ukhrawinya. Maka berikutnya ditutup bahwa rabbul hukmu wa ilahi turja'un, dan bagi Allah segala penentuan, seluruh ketentuan ini begini itu sepenuhnya pada Allah. Kita tinggal memahami dan mengikutinya, dan semuanya nanti kembalinya hanya kepada Allah. Tidak bisa misalnya orang karena merasa hebat sekali sampai memiliki kekuasaan yang luar biasa tingginya, memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, kemudian nanti tidak mau kembali pada Allah. Ya. Itu nanti nggak usah sampai di akhirat, menjelang ajal itu dipaksa pasti sadar, pasti kemudian menyesal sejadi-jadinya. Nah, mungkin bisa jadi 4 jam 5 jam sebelumnya masih sombong. Begitu berapa menit ditunjukkan flashback, ya, lembaran hitam yang sudah dalam otak tubuhnya dan bagaimana nanti nasibnya hidup berikutnya, itu baru betul-betul shock gitu. Betul-betul kaget, kemudian menyesal. Dan kita jangan sampai termasuk seperti itu, karena Allah memerintahkan pada Nabi, sudah mengingatkan kepada seluruh umatnya, wa anzirhum yaumal hashr. Wahai Nabi, berilah peringatan kepada seluruh umatmu akan adanya hari penyesalan yang pas mulai menjelang ajal. Itu puncak penyesalan. Begitu nanti di alam kubur, penyesalan berikutnya. Begitu dibangkitkan pada yaumul ba'ats, bingung semua. Kenapa? Karena nggak percaya kalau ada kehidupan di akhirat. Ketika di dunia malah mengatakan, ya itu bahwa tulang yang sudah lapuk, ya, yang sudah rusak itu dibawa tunjukkan. Apa seperti ini nanti bisa jadi hidup baru lagi, jadi orang lagi gitu. Saking menghinanya, nggak percaya, maka nggak menyiapkan di dunia ini. Lah besok begitu dibangkitkan yaumul ba'ats, bingung 7 keliling itu. Kemudian kalau dipaksa semakin bingung lagi. Nerima kita, ya, mulai kita dari arah belakang, mukanya muram, serba susah, banyak orang. Habis nanti dikirim secara rame-rame ke neraka, dan di neraka selamanya. Ini akibat hidup di dunia tidak yakin adanya kehidupan besok di alam akhirat. Jadinya bisa sangat fatal. Makanya bagi yang sudah mulai memahami Al-Quran, seharusnya punya keteguhan iman, tidak mudah kena pengaruh. Nah ini semakin ke depan ini glamor duniawi semakin menjadi-jadi. Kalau udah kena pengaruh mau memahami Quran baru tengbrung udah berhenti gak jadi memahami Quran. Ya kapan pahamnya itu? Ya kan? Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bi
Nabi diperintah oleh Allah suruh nyampaikan, suruh katakan. Itu seandainya itu malam selamanya. Jadi malam terus itu tidak pernah kunjung terang, tidak pernah kunjung siang, sampai hari kiamat malam terus ini. Coba siapa yang bisa merubah? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Itu selain Allah tidak akan pernah yang bisa mendatangkan terang padamu. Maka mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Mengapa tidak mau mendengarkan firman Allah? Mengapa tidak mendengarkan ketentuan Allah? Dan katakan juga, seandainya di dunia ini itu siang terus itu sampai nanti hari kiamat. Jadi yang ayat 71 itu seandainya siang terus sampai kiamat. Yang ayat 72 seandainya malam terus. Terbalik. Yang 72 siang terus, tidak pernah ada malam sampai hari kiamat. Coba siapa itu yang bisa mendatangkan malam? Kalau siang terus, nggak pernah ada malam. Itu tidak pernah ada yang bisa kecuali Allah. Jadi misalnya, oh ini berkeinginan karena akan pemilihan presiden, nanti biar waktu kampanyenya lama, juga siang malam benar. Nggak datang malam gitu. Nggak model wayang kulit itu mataharinya diberhentikan itu. Itu tidak pernah ada yang bisa kecuali Allah. Jadi siapa Tuhan Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu? Nggak pernah bisa. Padahal malam itu untuk beristirahat, untuk mengembalikan stamina, energi, biar sehat kembali. Jadi seandainya siang kan terus gak pernah datang malam, itu tidak pernah bisa ngatur seperti itu kecuali Allah. Nah kemudian apalah tuksiru, maka mengapa kamu tidak mau
memperhatikan. Ya. Memang siapa yang bisa ini? Matahari berputar, bumi berputar, bulan berputar. Maka dari sistem demikian hebatnya. Itu Allah semata. Ya, selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah tidak akan pernah bisa. Ngambil rahmati dan karena rahmat Allah, masalah kumulaila bandana. Nah, Allah menciptakan malam dan siang. Litas kunufi supaya kamu bisa istirahat pada malam hari, wanita tanggung min fadli dan mencari ridho Allah pada siang harinya. Apa? Ya berdagang, berniaga, jual beli, jadi saudagar. Maka yang banyak tinggal di saudagar dinamakan saudagara. Orangnya menjadi saudagar. Tapi sekarang orang-orang bukan dari saudagar dinamakan saudagara juga. Supaya bekerja siang hari, ya itu sebagai petani, ya sebagai ini berkebun, melihara ternak, ya. Semuanya itu disebutkan ya litat tahu min fadlillah, berusaha mencari karunia dari Allah. Wala'alakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Apalagi di Indonesia yang di daerah Katulistiwa, ya begitu imbang, begitu indah antara malam dengan siang, antara musim penghujan dengan musim panas, antara kemarau dengan hujan. Coba kalau di daerah kutub utara atau selatan, ya kan? Kadang-kadang itu malamnya cuma sebentar sekali. Kadang-kadang ganti siangnya cuma sebentar sekali. Ada yang panasnya luar biasa. Coba kalau di Asia Barat, di Afrika, itu panasnya sampai 50 derajat lebih. Iya kan? Di Indonesia paling panas berapa ini? Mungkin 35. Tapi sebaliknya ada di daerah-daerah kutub dari utara kalau dingin luar biasa dinginnya, minus sampai 30 derajat. Ya di Indonesia kita paling dingin berapa? 20. Paling 15, 18 ya. Sebenarnya 15 sudah jarang-jarang. Tapi kenapa orang-orang yang tinggal misalnya di Amerika Utara seperti Kanada bisa minus 32, 34? Di Jepang aja musim dingin untuk es bisa minus 15 derajat. Tapi kenapa mereka juga bisa sungguh-sungguh begitu? Pagi-pagi mereka tetap bangun. Kita yang dinginnya paling 23, 24 derajat saja, waktu bangun malah betulkan selimutnya. Nah, padahal tujuannya lahan laku tas dulu. Mereka seharusnya loh ya, seharusnya itu umat manusia yang paling maju itu yang di Asia ini, karena semuanya tersedia. Ya. Seluruh tambang tersedia, seluruh tanaman, binatang ternak, kekayaan dari daratan, kekayaan dari lautan, ya indahnya sinar matahari. Itu banyak orang-orang Eropa yang sekian lama nggak dapat sinar matahari, kemudian datang ke Indonesia berjemur, dia dapat sinar matahari. Maka ada yang di Indonesia itu sampai 1,5 bulan, 2 bulan, nanti dia cukup untuk 6 atau 7 bulan berikutnya. Makanya kenapa mereka datang ke pantai-pantai cari panas, ya, terus pakaiannya juga all gitu. Orang
Indonesia tiap hari kena panas ikut-ikut itu. Kami kebablasan gosong itu. Nah, maksana jarang-jarang ada sinar. Maka suatu dapat ke Indonesia biaya mahal. Dia bisa berpuluh-puluh juta. Itu cuma ingin dapat sinar matahari di pantai. Nah kita itu nggak usah biaya. Kadang-kadang malah siang kepanasan gitu kan. Jadi kalau kita itu secara cermat teliti berpikir sampai di situ, itu kita nanti akan bisa tas dulu supaya kamu bersyukur. Saya sampaikan kan di kita itu apa-apa bisa tumbuh gitu. Ya, pohon pisang bisa tumbuh jadi banyak. Orang juga begitu. Di daerah-daerah tertentu, misalnya di Asia atau di Afrika, kalau musim panas musim kemarau sampai 9 bulan nggak turun hujan, ya memang sulit betul makannya gitu. Maka kalau musim dingin tertutup es semua sampai sekian bulan, ya nggak bisa makan gitu. Makanya mereka khawatir akan terjadi kekurangan makanan. Bahkan mereka kalau kekurangan ini batu bara atau bahan bakar, ya untuk menghidupkan mesin mereka untuk memanaskan. Karena kalau mereka misalnya musim dingin suhunya minus 30, itu kalau nggak dipanaskan nggak bisa hidup untuk panaskan badan. Kalau panaskan badan biayanya sangat tinggi. Nah kita di Indonesia itu panaskan badan nggak usah pakai biaya. Iya kan? Makanya kita tuh seringkali ditakut-takuti nanti terjadi krisis ini itu. Kita itu di Indonesia tidak seperti di Afrika, tidak seperti di Eropa. Nah kadang-kadang takutnya sama krisis itu lebih takut daripada takutnya pada Allah gitu. Ya benar. Biasanya dalam ianya itu apa sekarang? Ya kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina suraka'i alladzina kuntum. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina suraka'i alladzina kuntum tazawun alladzina kuntum tazawun wa nazana min kulli ummatin syahida wa nazana min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum faqulna hatu burhanakum wa'alimu annahu haqqu lillahi wa dhalla anhum wa'alimu annahu haqqu lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ini menekankan memperkuat pentingnya ketauhidan, pentingnya mengesahkan Allah, la ilaha illallah, seperti yang di ayat 70 tadi. Wa yawma yunadihim fayaqulu anna suraka alladzina kuntum tas'umun. Coba ingatlah hari ketika Allah itu bertanya pada mereka. Saya berkata, di manakah sekutu-sekutuku
Coba yang kamu serahkan dengan aku Allah, yang kamu jadikan Tuhan itu yang dulu kamu sekutukan di dunia itu sekarang kemana? Ketika besok di akhirat sama kemana itu? Semuanya akan hilang, semuanya akan angkat tangan, semuanya akan cuci tangan, semuanya tidak mau bertanggung jawab. Mereka saling menyalahkan, masing-masing punya kontribusi kesalahan. Kenapa kok mau disesatkan ada Tuhan selain Allah? Itu yang disesatkan, cuci tangan gak mau bertanggung jawab. Yang disesatkan ya salahnya sendiri. Kenapa kok mau gitu? Nah, maka Allah datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Tiap seorang saksi. Nah, kalau mengikuti Nabi, Rasul, nanti yang menjadi saksi ya Nabi, Rasul. Ya kalau yang diikuti itu Tuhan selain Allah, nanti mereka yang datangkan jadi saksi. Lalu Allah berkata, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan, mengada-adakan Tuhan selain Allah. Makanya berkembang sekarang yang namanya membuat teori, namanya teori kebutuhan manusia. Apa yang terpenting? Kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal. Kebutuhan apa lagi? Ya, kebutuhan perasaan. Kebutuhan apa lagi terus itu? Nanti yang paling tinggi itu kebutuhan untuk pengakuan aktualisasi diri. Tapi tidak pernah ada kebutuhan untuk iman, kebutuhan untuk percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Enggak ada itu. Kebutuhan untuk ibadah enggak ada. Itu yang diajarkan mulai dari sekolah dasar sampai program dokter. Ya percaya. Enggak percaya sama firman Allah, malah lebih percaya kepada pendapat-pendapat orang. Dalam kepercayaan Allah kan jelas bahwa makhluk jinna wal insa ila lihat butuh. Terus semua lantasnya satu untuk menggambarkan diri pada Allah. Nah sekarang membuat teori kebutuhan manusia, tapi tidak ada kebutuhan untuk menggambarkan diri pada Allah. Ternyata hanya kebutuhan hidup di dunia ini. Kenapa begitu? Karena yang membuat teori tidak percaya adanya kehidupan besok di akhirat. Nah orang-orang Islam ikut-ikut. Maka ini berikutnya, ini banyak orang yang mengikuti cara hidupnya, cara korup. Jadi teori kapitalis, materialis bukan hal yang baru. Sudah sejak zaman korup dulu sudah ada. Sudah sejak zaman Nabi Musa dulu. Tapi dalam kehidupan modern sekarang ada namanya ideologi kapitalis materialis. Padahal sudah sejak zaman para nabi dulu sudah ada. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah
Inna Allah la yuhibbul farihin. Inna Allah la yuhibbul farihin. Wa badaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Wa badaghi fima wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli awalam ya'lam anna min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun faraja ala qaumihi fi zinatin faraja ala qaumihi fi zinatin qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladu haddin 'adzim innahu ladu haddin 'adzim. Jadi kisah Qarun ini sangat terkenal yang sering sudah dikisahkan. Nah, sekarang kita lihat secara langsung, kita akan secara langsung. Ya, kisah Qarun ini yang namanya para hidup kapitalis material itu betul-betul sekarang sudah menguasai seluruh dunia. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaum Musa, kaum Nabi Musa. Jadi hidupnya zaman Nabi Musa. Jadi seperti Fir'aun, Haman, itu hidupnya pada zaman Nabi Musa. Fatago alaihim, maka ia berkata alaihim,
yang berlaku aniaya. Siapa yang aniaya? Korun tadi. Korun itu berlaku aniaya. Wa atainahu minal kunuzi, maka Allah telah menganugerahkan kepada Korun perbendaharaan harta benda. Yang harta benda itu ya ma inna mafatikahu litanu bil usbah ulil quwwah, itu sampai kunci-kuncinya itu sungguh sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Nah, zaman dulu yang namanya rumah, gudang, kamar pakai kunci. Kuncinya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, keberatan bawahnya. Zaman dulu. Kalau sekarang kuncinya itu pakai remote, pakai sistem, dan itu bisa dikendalikan dari mana saja. Misalnya punya harta banyak di Jogja, dikunci, kuncinya orangnya tinggal di Kalimantan, bisa dibawa dari Kalimantan, bukan tutup dari sana, nggak bawa kunci kemana-mana. Dulu semuanya masih pakai kunci manual itu, dan kuncinya besar. Nah sekarang dengan kecanggihan, nah sekarang orang di muka bumi mana saja itu bisa dibuat sistem, bisa diketahui seakan-akan berada pada kampung. Itu bukan di alat di pertahanan, di perguruan tinggi pun sudah begitu. Jadi misalnya ingin mengetahui yang terjadi di masjid ini pagi hari ini, misalnya, itu ada perguruan tinggi ya yang diprogram oleh di mana di Indonesia dibuka di sekitar Indonesia. Terus di mana? Yogyakarta. Wilayah mana? Sleman. Terus ini apa itu si alamat ini dibesarkan seret gitu dan real time. Seakan-akan bersama-sama di tengah-tengah itu. Itu dimanapun di muka bumi bisa dikontrol seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah transparan semua. Jadi nggak bisa anggaran nggak dibuka. Anggaran katanya rahasia. Nah itu sekarang di mana ada rahasia? Semua sudah transparan seperti itu juga. Jadi kembali ke sini. Itu Korun itu hidup zaman Nabi Musa. Korun itu berlaku aniaya, semenang-menang. Korun memiliki harta kekayaan yang luar biasa kayanya. Sampai karena kayanya itu kunci-kunci harta gudang-gudang untuk menyimpan hartanya, itu kuncinya saja dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, orang pilihan, itu masih keberatan membawa kuncinya. Nah, kemudian ini ada yang katakan idqala lahu qaumuhu la tafru. Nah, itu ada yang katakan ketika kaumnya berkata kepadanya, ya janganlah kamu terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membangga-banggakan diri, yang ngegung-ngegungke karena banyaknya harta. Maka itu Wailul humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa orang yang bekerja terus mengumpulkan data hitung-hitung seakan-akan hartanya bisa menekalkan.
semuanya bisa diatur dengan uang. Maka ada uang, ada saya. Tidak ada uang, tidak ada. Maka ini dikasih saran. Bertadi bima atakaluk jaro akhir. Nah, carilah ya, kebahagiaan, kesenangan ya, untuk dunia, katakanlah dunia. Bertadi bima atakaluk jaro akhir. Dan carilah upaya kata satu fokus untuk akhir. Jadi semuanya awalnya itu untuk akhirat. Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Masalah dunia, balapan sana sih bakal menang dunia. Dan janganlah kau lupakan bagianmu di dunia. Dunia ini semata-mata untuk mempersiapkan diri besok di akhirat. Bahasa kama sallallahu ilaihi, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita tanpa pesan, supaya dibuatkan hidung, lubangnya dua menghadap ke bawah. Nanti kalau menghadap ke atas, kalau musim hujan, kalau lupa nggak bawa tutup gimana? Hujannya enggak? Kita nggak pesen apa itu anggota berat kita, ada tangan, ada kaki, ya telinga kita ini kenapa kok lentur gitu. Coba kalau nggak lentur, bolak-balik rusak itu bantalnya, ya kan? Kita nggak pernah pesen sebelum hidup itu pesen udara, dibuatkan udara, sudah kalau ciptakan semua. Nah, itu kebaikan dari Allah SWT itu. Melatakil fasa dabil dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Lah sekarang itu ya, itu kalau ada misalnya anak SMP, itu ada satu anak dibully atau disakiti bareng-bareng, itu dikecam sampai mana-mana, ya kan? Tapi kalau ada kebijakan yang menjadikan orang berjuta-juta itu sengsara hidupnya, bahkan jatuh miskin, bahkan meninggal, itu tenang-tenang saja. Bahkan tetap kerusakannya lebih besar mana? Yang buat kebijakan tadi kan? Ini seringkali apa yang asap mata langsung kelihatannya luar biasa, padahal udah jauh lebih dasar daripada itu gitu. Makanya ini yang nama larangan itu barangkali pasal yang jangan berbuat kerusakan di muka. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini baru permulaan kisah Korun. Ya, nanti ketika Korun itu keluar dengan menunjukkan seluruh kebesarannya, seluruh kekayaannya, orang itu sangat gumun semua. Berarti kaget-kaget wala-wala pun gumun kabeh. Kok kepengen jadi seperti begitu diingatkan nggak mau, hari berikutnya ditenggelamkan semua ke perut bumi. Orang baru sadar. Sekarang kita hidup semuanya mengumpulkan terus sampai kata turun. Begitu ajal datang baru sadar itu. Tapi semuanya tinggal penyesalan. Jadi kenapa ini dikisahkan di dalam Al-Quran? Supaya kita jangan ikuti seperti nah sekarang malah semua ikuti ideologi yang dibuat oleh namanya Adam Smith. Ada teori kapitalis, materialis, liberalis. Mengikuti teori apa? Karma. Mana semuanya itu jadi apa itu bahan pendidikan utama, mulai dari kecil sampai doktor. Seakan-akan sudah dokter masih itu terus yang dipelajari teori tertentu. Kenapa tidak mau mengalami teori dari Allah yang pasti menyelamatkan? Maka yang bisa menyelamatkan dan teori-teori buatan tadi kapitalis, materialis.
Ya, sosialis, Marxis bukan itu, tapi yang teori dari Allah, yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pagi hari ini baru kita pahami sampai ayat 70. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Kalau besok pagi bisa. Oke. Nanti malam Isya jadwalnya di Masjid Al-Mubarak. Bapak Ibu yang menyumbangkan, ya, karena musim berhujan, disiapkan mobilnya, disiapkan mantonya. Nah, nggak punya mobil untuk siapa? Ya bareng temannya, gitu kan. Daripada mobilnya cuma ditaruh garasi terus itu. Begitu waktu dia bapak ada bulan digunakan untuk berguna. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Semuanya kita istiqomah. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.